Materi A. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. B. Perencanaan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. C. Perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. D. Promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. E. Sistem konsinyasi produk untuk kerajinan pasar lokal. A. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. 1. Pengertian pasar lokal dan potensinya. Pasar lokal adalah pasar yang membeli atau menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Pasar dapat dibagi berdasarkan kesamaan perilaku pembeli. Segmentasi pasar sasaran dapat dibedakan sebagai berikut. Geografis atau tempat, demografis meliputi usia, gender, bahasa etis, pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Psikografis meliputi karakter, kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. 2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan usaha. A. Ide usaha. Sebuah ide usaha harus rasional, artinya menurut pikiran yang sehat dan pertimbangan yang logis, serta masuk akal. Terdapat banyak pengusaha yang membuktikan bahwa banyak sumber ide bisnis yang berpotensi antara lain yaitu 1. Kebutuhan dan permintaan pasar, 2. Keterampilan dan pengalaman pribadi, 3. Survei, 4. Hobi atau minat, 5. Brainstorming, 6. Warabala, 7. Pameran, 8. Media massa. B. Peluang usaha. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan untuk menjelaskan kegiatan bisnis atau usaha guna mendapatkan pemasukan maupun keuntungan dengan cara dan strategi yang telah ditetapkan. Suatu peluang usaha atau bisnis harus memenuhi atau mampu memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Permintaan yang nyata. 2. Mencapai tujuan. 3. Ketersediaan sumber daya dan keterampilan. 3. Kompetitif. 5. Pengembalian investasi. Faktor-faktor yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai sebuah peluang yaitu kondisi industri dan pasar, lamanya masa peluang produk, tujuan pengusaha, dan kompetisi yang dimiliki pengusaha, pengelola tim, persaingan, modal, teknologi, dan sumber daya, kondisi lingkungan. C. Analisis peluang usaha dengan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain. 2. Weakness atau kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya. 3. Opportunity atau peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. 4. Threat atau ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. D. Sumber daya usaha. 1. Man atau manusia. 2. Money atau uang. 3. Material atau fisik. 4. Machine atau teknologi. 5. Method atau metode. 6. Market atau pasar. Administrasi usaha. Yang pertama, perizinan usaha. Adapun surat izin usaha yang harus dipersiapkan sebagai berikut. SKDU, surat keterangan domisili usaha. SITU, surat izin tempat usaha. SIUP, surat izin usaha perdagangan. Dan NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, surat menyurat. Surat perkenalan usaha, surat permintaan, surat penawaran, surat faktur, surat penghantar pengiriman barang, surat pengaduan, dan surat penagihan. Yang ketiga, pencatatan transaksi barang dan jasa. Bukti transaksi intern seperti bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Bukti transaksi ekstern seperti faktur kwitansi, nota debit, nota kredit, dan cek. Yang keempat, pencatatan transaksi keuangan. Laporan laba rugi disebut juga dengan income statement atau profit and loss statement. Laporan perubahan modal menggambarkan informasi jumlah modal yang dimiliki sebuah bisnis selama beberapa tahun tertentu. Laporan neraca yakni laporan yang menunjukkan kondisi, informasi, atau posisi keuangan bisnis pada tanggal tertentu.
Laporan arus kas atau cash flow adalah laporan keuangan perusahaan yang digunakan untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan. Yang kelima, pajak. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. B. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Tahap proses perancangan kerajinan untuk dijadikan produk. Yang pertama, pencarian ide produk. Yang kedua, membuat sketsa. Yang ketiga, rasionalisasi proses memilih ide terbaik dengan mengevaluasi. Dan yang terakhir, prototyping bertujuan agar produk yang diluncurkan sesuai dengan permintaan pasar. 5. Perencanaan produksi, prosedur, dan langkah-langkah ditulis secara detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. A. Produk kerajinan dengan inspirasi objek benda lokal. Tahapan produksi terbagi atas penambahan, pembentukan, perakitas, dan finishing. B. Kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Jenis kemasan yang digunakan untuk mengemas kerajinan. 1. Kemasan primer adalah kemasan yang melekat pada produk. 2. Kemasan sekunder yaitu kemasan yang berisi seberapa produk kemasan primer. 3. Kemasan tersier yaitu kemasan untuk distribusi produk ke konsumen. Adapun fungsi kemasan produk kerajinan. 1. Melindungi produk dari benturan, debu, kotoran, dan cuaca. 2. Memberikan kemudahan membawa. 3. Menambah daya tarik. 4. Sebagai identitas atau brand dari suatu produk. C. Perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Harga pokok produksi dapat dibuat dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. 1. Full costing. Dalam metode ini, semua unsur biaya produksi dihitung sebagai harga pokok produksi. Untuk mendapatkan harga pokok produksi, dapat dihitung dengan menjumlahkan total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. 2. Variable costing. Untuk menentukan harga jual produk, maka perlu mengetahui total biaya yang dibutuhkan. Biaya total sama dengan total biaya bahan baku, total biaya overhead, total biaya tenaga kerja. Secara umum, terdapat 3 metode untuk menetapkan harga sebagai berikut. Pendekatan biaya atau cost oriented, pendekatan pasar atau market oriented, pendekatan permintaan dan penawaran atau supply and demand approach. D. Promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Tujuan promosi sebagai berikut. 1. Menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang kedua, mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga, menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang keempat, membedakan dan mengunggulkan produknya dibanding dengan produk pesaing. Yang kelima, branding atau bentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. 6. Merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Agar promosi dapat efektif, perlu adanya kombinasi yang optimal dari berbagai jenis kegiatan. Berikut beberapa jenis kegiatan promosi. Yang pertama, pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion, yaitu suatu bentuk promosi yang ditujukan untuk merangsang pembelian oleh konsumen dan efektivitas penyalur melalui pameran, pertunjukan, demonstrasi, dan peragaan. Ketiga, penjualan tatap muka atau personal selling, yaitu bentuk promosi secara personal dengan mempresentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembelian oleh seorang tim pemasaran atau marketing. Yang keempat, publisitas atau publicity adalah bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan mengulas informasi atau berita tentangnya yang bersifat komersial.
Yang kelima, periklanan atau advertising adalah bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Sistem konsinyasi produk usaha kerajinan untuk pasar lokal. Konsinyasi merupakan proses transaksi dagang antara dua pihak dengan cara penitipan barang. Dengan sistem konsinyasi, penetrasi pasar barang dagangan akan cepat menyebar dan tidak perlu lagi menunggu konsumen. Pasar modern biasanya menggunakan sistem konsinyasi. Produk kerajinan yang tidak terjual akan dikembalikan.